Dan aku menyesal kenapa nggak daftar saat itu. Iya. Tapi itulah yang membuat aku bertekad untuk mendaftar di OSIS Mengajar angkatan ketiga ini. Selamat datang di Cakra Podcast SMA 1 Magetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cakra, kembali lagi di Cakra Podcast bersama aku Marisa Aurelia Muzaki. Nah, di episode kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai dengan salah satu pengajar OSIME atau OSIS Mengajar Angkatan 3 SMA Negeri 1 Magetan tahun 2026. Nah, langsung saja kita kenalan dengan tamu istimewa kita, yakni salah satu pengajar OSIME. Halo Sobat Cakra, perkenalkan aku Najwa Renata Sawitri atau akrab disapa Najwa. Nah, aku merupakan siswa SMA Negeri 1 Magetan kelas 11, lebih tepatnya kelas 11-2. Dan di OSIS Mengajar angkatan ketiga ini aku menjadi pengajar kelas numerasi. Wah, keren banget. Nah, kita ini kebetulan sama-sama pengajar di OSIS Mengajar angkatan ketiga. Kalau aku tadi kan sebagai pengajar kelas numerasi. Kalau Kak Marisa nih sebagai pengajar kelas apa nih? Oke, tadi Kak Najwa sudah perkenalan sebagai pengajar kelas numerasi. Kalau aku sebagai pengajar kelas public speaking nih Kak. Wah, keren banget. Oke, kebetulan kita sama-sama menggunakan rompi OSIS Mengajar. Dan sebelumnya nih Sobat Cakra, aku mau ngasih sedikit info tentang OSIS Mengajar di SMA Negeri 1 Magetan ini. Jadi OSIS Mengajar atau disingkat sebagai OSIME yang tahun 2026 ini memasuki OSIME ketiga atau angkatan ketiga. Nah, di OSIME ini adalah program sekolah di mana siswa-siswi SMA Negeri 1 Magetan mengajar selama 1 hari yang target kita atau kita menyasar di sekolah-sekolah atau sekolah dasar di pinggiran. Nah, kebetulan kita kemarin mengajar di SDN Bedagung 3 ya Kak Najwa. Iya, betul sekali. Gimana kesannya Kak Najwa ketika perjalanan menuju SDN Bedagung 3? Jujur, cukup ragu gitu ya dan bingung karena ini tuh pertama kali kita ke SD tersebut. Kita belum pernah ke situ. Jadi, aduh, nanti gimana ya perjalanannya? Itu kayak takut tapi juga excited. Kita udah semangat banget untuk ngajar di sana. Dan perjalanannya tuh ternyata cukup panjang. Disambut Iya. cukup panjang dan untungnya kita pemandangan-pemandangan yang disuguhkan itu juga bisa cukup menghibur kita ya selama perjalanan. Iya, benar. Nggak begitu tegang gitu rasanya. Jalannya juga ternyata tuh cukup ekstrim. Iya, Tapi terbayarkan dengan suasananya pagi yang cerah. Alhamdulillah. Itu kan di perjalanannya nih Kak. Iya, Ketika sampai di SDN Bedagung 3-nya nih, kalau dari POV-nya Kak Najwa gimana? First impression-nya? First impression tuh seneng banget karena adik-adiknya tuh ternyata menyambut kita dengan hangat. Mereka menyambut dengan senyuman hangat Iya. mereka. Itu sih bikin aku terkesan sekali. Tidak luput dari Bapak Ibu gurunya juga ya Kak. Iya, Itu betul. Penyambutannya sangat baik dan hangat sekali. Nah, sebelum kita ngobrolin lebih lanjut tentang pengalaman kita di OSIME, aku mau nanya motivasinya Kak Najwa apa sih jadi atau mendaftar sebagai salah satu pengajar di OSIME angkatan 3 ini? Jadi sebenarnya dari awal itu tuh aku udah tertarik nih sama OSIME di angkatan kedua, yaitu pada saat aku kelas 10. Iya. Tapi di situ aku masih ragu karena masih kelas 10 Iya, gitu. rasanya Jadi masih awal-awal Iya. gitu kan. Dan aku menyesal kenapa nggak daftar saat itu. Iya. Tapi itulah yang membuat aku bertekad untuk mendaftar di OSIS Mengajar angkatan ketiga ini. Oke. Dan aku juga teringat sama sebuah kutipan yang aku tanamkan pada diri aku, yaitu sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Wah, keren. Dan ini yang menjadi alasan utama aku mengikuti OSIS Mengajar angkatan ketiga ini. Kalau alasan dibalik memilih sebagai pengajar numerasi apa Kak? Jadi dari awal nih, dari sejak aku kecil tuh aku udah suka banget nih Kak sama pelajaran matematika. Aku suka banget sama hitung-hitungan, sama angka tuh kayak tertarik daripada aku hafalan. Aku Oke. lebih suka angka. Oke. Nah, aku juga ngelihat dari aku sejak kecil hingga sekarang ini itu masih banyak siswa-siswi yang
menganggap bahwa matematika atau hitung-hitungan tuh susah Iya. dan yang paling ia jauhi gitu. Padahal nggak semematikan itu ya. Iya betul, matematika. makanya aku pengen ngerubah mindset adik-adiknya. Boleh. Kalau Kak Marisa sendiri itu apa kira-kira? Motivasinya Iya. dulu ya. Oke. Kalau dari aku sendiri nih Kak, motivasinya sebenarnya hampir-hampir sama Kak Najwa, yaitu dilandasi oleh sebuah kutipan. Yang kutipannya tuh bunyinya adalah amalan atau pahala yang tidak akan terputus adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, itu jadi sebuah motivasi tersendiri untuk aku yang akhirnya memutuskan mendaftar sebagai salah satu pengajar di OSIME, khususnya sebagai pengajar public speaking. Kenapa harus public speaking tuh Kak? Oke. Awalnya aku lihat di informasi pendaftaran pengajar OSIME itu ada kelas baru Kak. Jadi public speaking ini FYI aja, itu sebuah kelas baru yang dibukanya ya baru di angkatan ketiga ini. Wah, Nah, jadi langsung pertama gitu iya, ya? langsung kayak wow gitu. Terus aku merasa kalau kelas public speaking ini tuh nyambung gitu sama passion aku. Jadi langsung gas aja, wah ini aku harus daftar di pengajar public speaking angkatan 3 OSIME ini gitu. Nah, selama mengajar di sana tuh gimana tuh Kak? Bisa diceritain? Oke, ini pengalaman, tantangan dan lain sebagainya gitu Iya. ya. Oke. Kalau dari aku, pengajar kelas pertama di sana adalah kelas 4. Yang kalau digolongkan itu sebagai kelas atas, Kak. Karena kan di OSIME itu penggolongannya ada kelas bawah dan kelas atas, di mana kelas bawah adalah kelas 1, 2, 3, kelas atasnya 4, 5, 6. Nah, ini lumayan tricky karena kelas atas itu kan mereka sudah bisa memberi feedback yang lumayan kritis gitu ya. Tapi masih oke lah kalau buat aku dah. Di kelas 4 ini ada 2 orang Kak siswanya, perempuan semua. Di sana cukup interaktif dan komunikatif, adik-adiknya juga sangat seru dan bisa diajak untuk bermain bersama. Kemudian di kelas berikutnya adalah kelas 6. Ini kan kelas akhir ya Kak ya. Iya. Ini juga nggak kalah susah. Kenapa tuh Kak? Kenapa? Oke. Siswanya ada 3 nih Kak. 3. Iya, nambah 1 dari kelas sebelumnya. Yang aku kira di kelas 6 itu lebih komunikatif. Ternyata aku harus memberi usaha ekstra untuk membangun suasana di kelas 6. Karena mungkin mereka beda-beda ya karakteristiknya tiap kelas dan Iya betul. pengajar juga harus bisa Menyesuaikan. menyesuaikan di kelas-kelas yang mereka ajar. Dan yang paling aku salut di kelas 6 itu ada yang cita-citanya itu sangat beragam dan menurut aku kayak nggak kepikiran gitu loh. Wow, mereka tuh keren banget Kak menurut aku. Mereka berani untuk mempunyai cita-cita yang setinggi itu dan itu memang seharusnya seperti itu kalau menurut Contohnya aku. apa tuh Kak? Contohnya, dari waktu pertama aku masuk di kelas 6, itu ada salah satu siswa laki-laki yang aku lihat dia itu sukanya menggambar. Oke. Jadi waktu aku datang, dia sukanya menggambar, coret-coret gitu. Waktu aku tanyain, kalau biasanya cita-cita itu dokter, guru, dan sebagainya Iya. yang sering terlihat di media. Nah, dia ini pengen banget jadi seniman atau pelukis. Wow. Dan itu membuat teman-temannya juga ikut terinspirasi jadi penggiat seni kayak gitu. Kemudian di kelas yang terakhir, kemudian ada kelas 1. Kelas 1 dari kelas 6 ke kelas 1 tuh bayangin kayak gimana? Waduh, dari yang paling atas ke yang paling bawah. Iya, kelas gitu. 1. Itu sebenarnya cukup banyak tantangan juga di sana karena kelas yang baru naik dari taman kanak-kanak kan, itu butuh pendampingan khusus, jadi kita nggak bisa terlalu nge-push adik-adik kelas 1 untuk belajar, mereka masih bermain. Kemudian di kelas 3 ini wah anak-anaknya memang aktif-aktif sekali dan inilah yang menjadi tantangan terbesar saya menjadi pengajar public speaking di OSIME Angkatan 3 karena adik-adiknya
lebih banyak daripada kelas sebelumnya, ya ini ada 12 kalau Kak Najwa juga mengajar. Paling banyak ya Iya, daripada paling- kelas lain. Paling banyak ini Sobat Cakra. Dan memang tantangan terbesar di sini banyak sekali hal-hal yang nggak aku sangka gitu Kak. Ternyata yang nggak aku pikirkan itu terjadi di kelas 3 ini. Kalau dari Kak Najwa gimana? Dari awal. Oke, Kelas aku dari sebelumnya sampai mau akhir. nanya nih Kak, ada yang kelewatan. Oke. Jadi Kak Marisa tuh selama mengajar menggunakan metode apa tuh? Oke, sebenarnya kelas public speaking itu secara konsep kan sulit dimengerti ya kalau bahasanya aja udah dari bahasa Inggris. Iya. Nah, aku menyederhanakan konsep itu jadi berbicara di depan umum atau berbicara di depan teman-teman mereka. Sesimpel itu, aku bisa membuat metode yang gak berat-berat banget untuk mereka, ya ini menggunakan metode bermain karena baru sekolah dasar kan itu. Iya. Lebih baiknya kita mengajarkan basic-basicnya dulu kayak gitu. Kalau dari Kak Najwa, Aku cerita pengalamannya. Oke, aku cerita dari awal nih. Iya, Jadi aku kelas pertama itu kelas 1. Jadi mulai dari bawah dulu, yang paling bawah. Itu Oke. aku takut karena memang ini kan kelas 1 gitu, Iya. masih yang bawah dari TK gitu, iya. Nah, aku bingung dan aku tuh banyak banget aku bertanya-tanya dalam diri aku, nanti kira-kira adik-adiknya tuh udah bisa belum ya berhitung? Iya Gitu. sih, iya Itu betul. Aku kepikiran. Iya. Dan pada saat aku masuk, aku menyapa mereka, itu disambut hangat nih. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya. Tapi pada saat aku bertanya, itu suaranya masih lirih, masih Masih malu-malu kecil, masih gitu. malu-malu. Iya. Akhirnya aku ngajak mereka untuk ice breaking. Ice breakingnya tuh tes suara, jadi mereka bersuara kemudian besar kecilnya itu sesuai dengan isyarat tangan aku. Oke. Dan itu cukup efektif. Tapi saat pembelajaran, awalnya kan aku mengira kayak bisa nggak ya? Udah bisa penjumlahan belum ya? Udah bisa selancar itu belum ya gitu? Kan itu pasti muncul lah ya Iya, di betul. Masih pikiran. bisa angka kecil, angka besar kan juga Iya. terpikirkan ya. Iya. Dan jadi aku menggunakan metode simulasi berbelanja. Jadi ini semua kelas itu menggunakan metode yang sama, tapi angkanya, tingkat kerumitannya itu Dibedakan. iya sesuai dengan tingkat kelasnya masing-masing. Oke. Di kelas 1 ini mereka ada gambar di kertas, gambar-gambar makanan dan di toko. Jadi itu kayak ditaruh di toko yang bisa mereka pilih. Lalu di gambar itu ada angka. Jadi setiap gambar ada Kayak angka yang berbeda-beda. jual beli gitu ya. Iya, jual jadinya. beli. Terus aku ajak untuk memilih sesuai dengan yang mereka inginkan. Kemudian mereka menjumlahkan angka yang ada di belanjaan mereka masing-masing itu. Dan ternyata Cukup seru. iya, seru sekali dan adik-adiknya udah bisa berhitung dengan lancar. Udah keren banget. Oke. Bahkan ada satu siswa yang itu bisa berhitung puluhan tanpa menggunakan tangan. Jadi Itu langsung di bayangannya aja iya, gitu ya. Aku nanya nih kayak tebak-tebakan biasa, dia langsung ini gitu, langsung menjawab. Itu Oke. amazed banget sih untuk kelas 1 SD. Oh, itu masih kelas 1 SD. Iya, ya? kelas 1 SD. Apalagi kan ini kayak sekolah di pinggiran Iya. gitu. Cukup salut dan Iya. kaget gitu ya. Ternyata udah bisa Iya. adik-adiknya gitu. dan di kelas selanjutnya itu di kelas 3. Oke. Oke. Itu kelas kedua ya? Oh iya, kelas kedua. Kelas kedua berarti langsung kelas 3 gitu. Kelas 3, habis Oke. kelas 1, kelas 3. Gimana Seperti tuh yang perbedaannya? Kak Larissa bilang, yaitu kelas yang paling aktif. Iya, Ada 1-2 anak yang hiperaktif. Iya, betul. Dan challengingnya di situ. Iya, itu sangat Pada challenging. saat menghitung, itu mereka itu berkeliaran di kelas. Itu cukup susah untuk membuat mereka duduk dan mengerjakan. Iya. Tapi akhirnya bisa karena aku tuh bikin mereka yang paling cepat itu dapat hadiah. Oke. Itu yang bikin dia kayak, "Kak, ini gimana?" Termotivasi Kak?" gitu Iya, ya, langsung termotivasi ngerjain gitu. Dan di kelas 3 ini itu mereka itu memilih bukan berdasarkan yang mereka suka, bukan makanan yang mereka suka, Tapi tapi berdasarkan angka yang paling mudah untuk dihitung.
Jujur Sangat dari berbanding terbalik ya iya, dengan kelas kelas 1 tadi. gitu. Dan aku sebelumnya nggak pernah terfikirkan mereka akan berpikiran seperti itu. Iya. Itu sih. Dan di kelas 5 itu, selanjutnya di kelas 5 itu mirip-mirip, hampir sama dengan kelas 3. Oke. Dan di kelas terakhir, ini yang menurut aku sangat challenging juga sih. Kelas berapa tuh, Kak? Kelas 4. Kelas 4. Kalau Kak Marisa tadi kan yang pertama kelas 4. Iya, jadi itu masih fresh. Heeh. Nah, di sini itu mungkin udah terkuras energinya karena jam terakhir gitu. Apalagi di pikiran mereka numerasi, Iya, matematika gitu, hitung-hitungan. Iya, gimana tuh, Kak? Jadi sebenarnya udah sama. Aku mengajak mereka ice breaking, kemudian bermain game simulasi berbelanja, berhitung, lalu aku beri tebak-tebakan. Itu sudah berjalan dengan lancar. Oke. Kemudian pada saat aku melihat waktu, ternyata masih tersisa banyak sekali waktu. Jadi aku bingung. Bingung ini mau dikasih Iya. apa lagi gitu kan? Iya. Tapi untungnya aku tuh bawa sticky notes. Oke. Akhirnya aku tulis angka-angka di situ, lalu aku suruh mereka untuk mengurutkan dari yang kecil ke yang besar dan itu cepet-cepetan. Oh, jadi yang 2 anak tadi ya? Ada 2 anak? Oh, Kalau waktu aku, jamnya Kak Najwa? iya itu udah 3 anak karena yang satu itu udah Sebelumnya tidak di kelas ya? iya udah datang. Udah datang. Dari keempat itu nih Kak, kelas yang paling membuat Kak Najwa terkesan itu yang mana? Kelas 1 tadi. Kelas 1 tadi? Iya. Yang pertama tadi? Iya karena ternyata anak-anaknya tuh udah bisa berhitung tanpa yang Di, iya dipandu secara itu ya, secara khusus kan Iya, biasanya masih betul. kelas 1 didampingin dulu kayak gitu. apalagi sama satu anak yang udah bisa puluhan, aku nanya 10 tambah 12 berapa? 22 gitu. Itu udah cepet banget gitu. Cepet banget dan angkanya tuh cukup besar loh kalau untuk Iya kelas sih, 1. betul. Apalagi dia ngitungnya juga tanpa coret-coretan. Iya. Kalau Kak Marisa, adakah yang paling berkesan mungkin dari adik-adiknya atau kelasnya gitu? Kalau dari kelasnya ya Kak ya, menurut aku berkesan semua. Kenapa? Karena di kelas public speaking itu satu persatu mereka melakukan perkenalan kan, pastinya di semua kelas. Dan aku tanyain cita-cita mereka dari keempat kelas itu cita-cita yang mereka sampaikan, cita-cita mereka itu gimana ya? Semuanya itu benar-benar kayak menyentuh hati banget gitu. Dari sekolah yang dibilang pinggiran dan cita-cita mereka yang sangat tinggi itu menambah semangat aku karena gimana ya, mendorong aku untuk juga ikut bermimpi yang sama tingginya dengan mereka kayak gitu. Iya. Dan kalau paling terkesan itu malah waktu closing kan, dimana semua pelajaran udah selesai, itu kan kita semua berkumpul di lapangan. Iya. Aku yang paling inget itu ada adik-adiknya yang nangis meluk kakak-kakaknya. Dan itu tidak hanya berpelukan sama kakak-kakak pengajarnya aja, dan dari kakak-kakak panitia juga itu juga mereka mengingat gitu. Dan itu memang itu yang paling bikin aku terenyuh, terharu sampai sekarang. Apalagi yang nangis tuh nggak cuma 1-2, Iya. tapi hampir semua. Hampir semua. Dan mereka nanya ke kita, Kak nanti kesini lagi ya Iya, gitu. sumpah itu bikin aku sedih banget tau, Iya, Kak. bikin kepikiran deh sampai Iya. sekarang. Jadi Iya, teringat bener-bener. lagi ya. Iya. Ngomong kayak gini kayak kangen lagi Iya, ya sih sama pengen mereka. balik ke Iya. SDN Bedagung 3 lagi gitu. Dan rata-rata kan pengajarnya perempuan, jadi emang yang emang paling emosional tuh dari adik-adik perempuan. Iya, Kalau dari betul. adik-adik laki-laki sebenarnya juga sama-sama nanya Kak ke aku, ini besok kesini lagi nggak Kak? Wah itu kayak Aduh. nggak bisa deh, kita cuma 1 hari di sini tuh. Bener-bener bikin aku sedih karena ya kesempatan kita ketemu adiknya untuk mengajar dan bermain bersama adiknya kan ya di 1 hari itu gitu. Iya, dan apalagi adiknya ngebales, ya kenapa Kak Iya itu, gitu. wah bener-bener menyentuh hati karena kita tahu kita mungkin bisa aja ketemu sama adik-adiknya lagi tapi nggak tahu di momen kapan dan Iya, dan seperti apa. apakah bisa kayak gini lagi gitu. Iya betul. Kalau dari Kak Najwa nih, dari seluruh pengalaman selama di OSIMA Angkatan 3,
ada nilai-nilai apa yang Kak Najwa dapatkan dan seberapa jauh nilai-nilai tersebut mengubah Kak Najwa sampai sekarang? Kalau dari aku sendiri itu aku lebih terbuka. Maksudnya terbuka itu terbuka dalam hal Sebelumnya sebagai lebih... pengajar. Oke. Jadi sebelumnya kan kita kan diajar oleh guru kita, itu kita memandangnya ngajar cuman ngejelasin gitu Iya, kan. Iya. Nah setelah merasakan Menjadi menjadi pengajar, itu ternyata nggak semudah itu. Betul. Kita harus bisa menyesuaikan dengan kondisi kelas saat itu. Dan kita juga kalau ada satu plan yang nggak terlaksana, kita tuh harus bisa memikirkan plan plan lain. iya betul, plan-plan lain. Itu sih, dan aku juga semakin sadar Oke. dengan fasilitas di sekolah mereka yang yaitu Cukup sekolah terbatas. pinggiran yang cukup terbatas, itu mereka tetap memiliki semangat belajar yang tinggi. Iya, betul. Itu juga. Jadi aku nih sebagai siswa jadi terbuka untuk lebih Melek gitu semangat ya? lagi, iya, dengan fasilitas di SMA Negeri 1 Magetan yang sangat-sangat memadai gitu. Dan sudah seharusnya kita sebagai siswa-siswi tentunya dengan fasilitas yang cukup dan memadai tersebut harus tetap semangat dan rajin belajar. Iya, harus ya, bisa Kak, ya? memaksimalkan. Iya, betul, betul, betul. Kalau dari Kak Marisa sendiri itu bagaimana? Sebenarnya hampir-hampir sama karena kita juga sesama pengajar ya, Iya, Kak, ya. betul. Yang paling mengubah aku itu ya tadi merasakan sebagai pengajar di mana kita harus istilahnya mikir cepat, Iya. ya kan? Dan kita juga harus bisa menjadi seorang konseptor, pembuat konsep pembelajaran di mana pembelajaran itu tidak terkesan boring atau membosankan. Nah, dari situ gimana ya, nambah skill baru yaitu menjadi seorang konseptor. Nah, itu cukup menambah insight baru untuk aku sebagai siswa semasa yang alhamdulillahnya diberi amanah untuk menjadi pengajar OSIMO, ya kan Kak. Kemudian lebih bersyukur juga melihat kondisi yang sekarang sudah aku dapatkan selama ini, harusnya bisa lebih semangat dan giat belajar lagi. Kita berdua. Iya, betul. Dan dari OSIMO ini kita tuh juga public speaking kita lebih meningkat. Lebih terlatih Iya, gitu ya. dan percaya diri kita juga semakin Iya, percaya betul, diri betul, gitu. betul. Karena kita udah ada pengalaman mengajar di depan adik-adik yang sebelumnya kita tuh nggak pernah ketemu. Iya. Dan jujur aja ya, waktu tahu kalau bakal mengajar adik-adik sekolah dasar, pertamanya tuh nggak sebegitu nervous Kak, karena adik-adik, insya Allah bisa lah ya. Tapi setelah di lapangan memang melatih itu kita untuk berbicara ke depan adik-adiknya. Iya, apalagi kan biasanya kalau anak-anak itu kan suka bermain. Iya. Kan anak SD itu masih suka-sukanya untuk bermain, Iya. bukan belajar. Jadi dengan metode bermain yang kita terapkan itu sangat works buat kita terapkan di OSIMO ini Iya, betul. sebagai pengajar. Oke, ini terakhir Kak. Oke. Kalau aku boleh tahu nih, pesan, kesan, dan harapannya Kak Najwa buat adik-adik di SDN Medagung 3 dan tentunya untuk OSIME SMA Negeri 1 Magetan di angkatan-angkatan berikutnya itu apa Kak, kalau boleh tahu? Kalau pesan untuk adik-adik SDN Bedagung 3 itu aku berharap adik-adik SDN Bedagung 3 itu selalu ingat kakaknya, pelajaran yang kakaknya ajarkan hari itu, dan semoga pembelajaran yang kakaknya ajarkan itu bisa menjadi motivasi dan bekal untuk meraih mimpi setinggi langit. Iya. Kalau Harapan untuk OSIME angkatan keempat mungkin? harapannya semoga di OSIME seterusnya, Iya. bukan hanya angkatan keempat, betul, betul, itu betul. pengajar-pengajarnya bisa menampilkan ide-ide yang lebih fresh, Lebih fresh. lebih baru dan mengikuti dengan perkembangan gitu. Iya betul. Dan tentunya harapannya selalu ada inovasi baru seperti kelas-kelas baru yang dimunculkan di Iya. OSIME gitu ya. Dan semoga juga lebih banyak lagi adik-adik SD yang terdampak baik Iya. oleh
adanya program Osima Osima ini. ini. Betul. Kalau dari Kak Marisa, pesan kesan dan harapannya seperti apa? Kesannya sangat bahagia, bersyukur, dan sangat menjadi pengalaman yang tidak akan pernah aku lupakan sih, Kak. Benar sih itu. Ya kan? Kalau untuk pesannya kepada adik-adik di SDN Medagung 3, harapan dari Kak Marisa, semoga kalian dapat menggapai cita-cita kalian yang sudah kalian impi-impikan sedari sekolah dasar. Jangan sampai mimpi-mimpi tersebut meragukan keberanian kalian. Kalian harus berani menggapai mimpi tersebut dan kalian harus yakin bahwa mimpi tersebut adalah milik kalian. Kalau untuk harapan Osima di tahun-tahun berikutnya, sama dengan Kak Najwa, harapannya semoga dapat lebih baik, pengajarnya bisa memberikan ide-ide yang lebih fresh, dan Betul. ada sesuatu yang baru di setiap tahunnya. Ya, betul sekali. Itu yang paling penting itu baru, karena dari tahun ke tahun itu pasti ada perkembangan. Iya, ada perkembangan zaman. Iya, betul. Oke, karena kita sudah ngobrol-ngobrol santai nih sama Kak Najwa, pengajar Osima angkatan ketiga, dan harapannya pengalaman kita tadi dapat menjadi motivasi juga. Iya. Sobat Cakra di manapun kalian berada, karena sesungguhnya pengalaman itu harus kita cari sebanyak-banyaknya. Jangan menyanyiakan waktu, karena masa muda sayang banget kalau nggak dibuat cari pengalaman yang Ada bagus. kesempatan, Iya, nggak boleh dilewatkan iya, gitu. betul. Take a risk or lose the chance. Yes, ya kan? betul Itu sekali. quotes-nya. Oke, kayaknya sekian aja ya Kak Najwa, kita. Iya, udah lama nih, Kak. Iya, udah lama nih kayaknya ya. Oke, Sobat Cakra, sekian ngobrol-ngobrol santai episode kali ini bersama kami sesama pengajar OSIS Mengajar Angkatan 3 SMA Negeri 1 Magetan tahun 2026. Harapannya dapat bermanfaat untuk para Sobat Cakra di luar sana dimanapun kalian berada. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.